Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan mutasi pada differential evolution. Strategi yang digunakan adalah DE random 1 bin. Mutasi ini dilakukan dengan pemilihan target vector dan solution vector. Target vector dan solution vector bisa kita pilih secara random atau dengan memilih solusi terbaik atau scale vektor terbaik. Ini terkait dengan strategi yang digunakan. Ya, ada banyak strategi dalam DE, ada DE base 1EXP, artinya yang nomor 1 ini. Differential evolution dilakukan dengan pemilihan trial vector yang terbaik, nilai terbaik dalam satu populasi dalam probabilitas 1, dan untuk proses seleksi akhir setelah mutasi digunakan teknik pemilihan indeksnya atau eksponen. Dan yang akan kita gunakan adalah yang differential random 1 bin, atau yang di akhir proses ini kita akan memilih individu dengan cara binary. Nah, ada strategi yang lainnya seperti random to base, current to p-base, ya, dan sebagainya. Scale vektor yang kita gunakan di sini adalah 0,5 seperti yang direkomendasikan oleh Storm and Priest yang menulis buku tentang differential evolution. Kemudian juga kita boleh menggunakan nilai 0,6, ya, masih dalam kriteria fixed value, atau juga boleh menggunakan 0,9 sebagaimana yang direkomendasikan penulis lainnya. Oke, kita akan gunakan strategi DE random 1 bin ini pada Microsoft Excel. Kita sudah diberikan probabilitas crossover di sini, ya, yaitu 0,9. Untuk populasi awal yang diberikan sudah dibangkitkan, ini parent vektornya sudah diinisialisasi dan sudah diolah fitnessnya dengan menggunakan formula ini. Nah, kemudian kita ingin melakukan proses yang kedua pada differential evolution setelah initialization, yaitu mutasi. Ya, mutasi ini berkaitan dengan probabilitas crossover. Kita perlu membangkitkan bilangan random untuk setiap nilai target vektor ini, ya. Untuk setiap nilai dari individu kolom 1, kolom 2 atau dimensi 1 bangkitkan bilangan random, dimensi 2-nya juga dibangkitkan bilangan random di bagian ini. Nah, untuk bagian yang pertama, dimensi 1-nya kita bangkitkan bilangan random. Kita cek apakah bilangan random ini masih dalam takaran 0,9, ya, kecil atau sama dengan 0,9. Tapi yang ini, yang bilangan random pertama besar dari probabilitas crossover, maka kita tidak melakukan mutasi pada individu pertama bagian dimensi 1-nya. Berarti kita langsung mengambil nilai X-nya untuk menjadi mutasi, ya, nilai mutasi individu ini. Kemudian untuk individu yang kedua, ini bilangan randomnya kecil dari crossover, maka kita bisa melakukan mutasi. Kita perlu bangkitkan atau pilih dulu nilai yang akan kita gunakan sebagai target vektor, solusi 1 dan solusi 2. Ya, target vektor yang kita pilih ini secara random terkait dengan strategi yang digunakan. Nah, tapi bukan diri dia sendiri, ya. Oke, maka di sini kita akan urutkan di sini solusi 1, solusi 2 dan target vektor yang akan kita gunakan. Kita susun di kolom ini. Ini hanya contoh cara penggunaan. Anda boleh menggunakan cara yang lainnya untuk mendapatkan atau untuk menyajikan pemilihan solusi dan target vektor ini. Mungkin lebih sederhana atau dengan cara yang lain.
Nah, dan di sini saya memilih untuk solusi 1 di individu yang kedua adalah memilih yang individu 1, 2, kemudian X14 dan X11. Kemudian untuk yang ketiga ya, dan yang keempat X13, X11, X12. Yang kelimanya juga X14, X12, dan X11 sebagai solution 1, solution 2, dan target vektor. Ini karena mereka kecil dari probabilitas crossover. Nah, kemudian kita olah menggunakan formula ini, trial vektor ini. Nah, kita akan mendapatkan trial vektornya untuk yang pertama. Nah, seperti yang di atas ini. Oke, saya copy ini supaya nampak. Pemilihan target vektor dan solusi di individu yang kedua adalah dengan nilai ini. Maka untuk target vektor adalah yang ini ya, yang ketiga. Target vektornya adalah X kolom 1 baris 5. Ini kolom 1 baris ke-5 diletakkan di sini. Kemudian dikali dengan ya faktor scale vektornya kita ambil 0,5 dikali dengan buka kurung solusi 1 kurang solusi 2 ya. Solusi 1 yang kita pilih adalah X11 ya, diambil di sini. Kemudian dikurangi dengan solusi 2-nya X13. Kolom 1 baris ketiga. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya untuk yang ketiga kita lakukan hal yang sama ya, satu per satu. Tidak bisa kita copy paste langsung. Ya. Kalau untuk yang ketiga, target vektornya adalah 11 ya, yang ini. Yang B24 ini adalah target vektor. Kemudian solusi satunya adalah 12 ya, kolom 1 baris kedua. Kemudian solusi 2-nya adalah kolom 1 baris keempat. Oke. Setelah kita mengolah untuk kolom pertama dari parent, lanjut dengan kolom yang kedua. Kita bangkitkan lagi bilangan acak ya, terkait dengan kolom kedua ini. Kita bangkitkan bilangan acak, kita bandingkan dengan probabilitasnya apakah kecil dari 0,9. Nah, semua bilangan randomnya kecil dari 0,9, maka kita perlu menetapkan pemilihan untuk solusi 1, solusi 2, dan target vektor. Oke. Nah, kita pilih-pilih dulu ya secara random. Oke, dan diolah lagi seperti tadi. Satu per satu. Nah, jika sudah, langkah berikutnya adalah crossover. Nah, di sini kita membandingkan apakah nilai fitness yang didapatkan dari hasil mutasinya itu kecil dari parent. Nah, ini yang namanya proses crossover. Kita ambil hasil dari trial vektor tadi. Nah, untuk hasil dari X pertama adalah min 3,9, letakkan di sini. X2-nya di kolom 1 min 3,45, ini kurang lebar. Oke. Nah, X3-nya kita salin ke sini, oke, semuanya. Dan juga untuk yang dimensi 2-nya kita salin di sini. Hasil dari proses mutasi. Kemudian hitung nilai fitnessnya menggunakan formula yang diberikan ya, yang objective function yang diberikan. Kita bandingkan dengan parent. Nah, apakah dia kecil dari fitness yang dihasilkan pada parent? Oke, kita lihat. Antara yang pertama ini 31.000, yang di sini 29.000. Maka ini lebih besar dari parent
Ya, kalau lebih besar dari parent, maka kita ambil yang kecil, yang parent yang kecil ya. Dia yang mana yang kecil itu yang kita ambil. Nah, maka di sini kita keep parent vector. Berarti nilai X pada dimensi 1 dan dimensi 2-nya tidak kita ambil dari trial vector, tapi dari parent vector. Nah, kita letakkan pada new population. New population-nya mengcopy dari parent vector min 3,9 dan 99 ya. Min 3,9 dan 99, bukan mengambil dari min 3,9 dan 103. Oke. Untuk individu yang lain ya, yang ini juga masih besar dari parent, maka kita masih mengambil parent vector. Ini juga masih parent vector, ini masih parent vector, dan yang individu 5 kita mendapati fitness value-nya kecil dari parent ya. Dalam putaran pertama atau generasi pertama kita berhasil mendapatkan individu 5 lebih kecil dari parent, maka kita ambil trial vector ini, kita letakkan sebagai individu yang baru ya. Dia min 5,15 dan 53, sementara parentnya min 2,5 dan 98. Nah, kita lihat di sini mana yang paling minimum. Yang paling minimum adalah yang X3. Individu yang dihasilkan dari proses crossover pada generasi pertama kita bawa sebagai generasi baru untuk diolah di generasi berikutnya sebagai parent vector. Ya, kita bangkitkan lagi bilangan random masing-masing untuk kolom 1 dan kolom 2 ya. Kolom satunya ini bilangan randomnya. Kita lihat di sini kecil semuanya dari crossover ya, probabilitas crossover-nya 0,9. Di sini semuanya kecil dari 0,9, maka bisa kita lakukan mutasi. Nah, hasil mutasi dari masing-masing dimensi kita bandingkan lagi dengan parent-nya ya, hasil fitness-nya. Setelah kita rangkum di sini sudah berubah ya, ini parent vector, ini trial vector sudah berubah dan kita bandingkan. Nah, ada 3 trial vector yang bisa diambil dan kita jadikan dia sebagai new population atau sebagai child-nya, sebagai anak. Oke, proses ini menghasilkan nilai yang lebih optimal untuk fungsi yang kita tetapkan ya. Kita lihat nilai dari individu keempat ini 1621 ya, 1612. Nilai awalnya itu adalah 4705,5 ya. Di generasi pertama masih tetap, di generasi kedua sudah berkurang. Oke, sekian untuk contoh pengaplikasian atau implementasi dari differential evolution dengan strategi yang pertama, yaitu kita ambil yang DE random 1 bin. Untuk contoh pelaksanaan mutasinya pada Microsoft Excel. Nah, baik, sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.